Halo ayah, hari ini aku anaknya ayah yang kedua akhirnya ulang tahun yang ke-22. Yeay! Karena aku nggak bisa rayain ulang tahun di rumah, jadi aku bikin video ini buat hadiah dari aku ke ayah sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-22. Menurutku, aku sama ayah nggak terlalu banyak punya momen bareng-bareng karena waktu aku masih sekolah di Pasuruan, ayah harus kerja di Saudi, sedangkan waktu ayah udah pulang ke Pasuruan, ganti aku yang harus sekolah di Jember, kuliah di Jember, nggak pernah di Pasuruan lagi. Tapi ada momen yang beberapa momen yang aku suka, yang paling aku ingat-ingat. Yang pertama, momen ayah jemput aku dari sekolah waktu SMP. Kayak waktu SMP itu hampir tiap hari ayah yang jemput aku di sekolah, sampai ayah dikenal sama Pak Satpamnya. Aku nggak tahu gimana jelasinnya, tapi kayak aku suka banget dijemput sama ayah tiap hari, dijemput dan diantar ayah tiap hari. Bahkan momen menjemput itu nggak cuma sampai SMP, kayak sampai aku sebesar ini, tiap kali aku pulang ke Pasuruan naik kereta, pasti yang jemput aku di stasiun itu ayah. So kayak aku menganggap menjemput ini salah satu cara ayah mengungkapkan rasa cintanya ayah ke aku. Terus ada apa lagi ya? Oh, ayah rajin banget ambil rapotku dulu di SMP. Tiap kali ada pengambilan rapot, dan biasanya barengan sama paguyuban itu kan, sama kajian duha kalau namanya di SMP itu, ayah tuh selalu datang dan selalu ambilin rapotku. Terus kayak aku kayak bangga banget, oh my god, ini aku anaknya ayah gitu. Ayah tuh selalu berusaha hadir di semua momen hidupku, kayak aku wisuda, pengambilan rapotku, atau ya selama di Jember ini tuh, meskipun aku sama ayah jauh, ayah tuh sering banget kayak WA aku, Mbak Ais apa kabarnya, udah makan apa belum. Kayak meskipun aku sama ayah jauh, aku tetap merasa ya selama ini aku ditemenin sama ayah, meskipun ya cuma lewat WA. Kayak meskipun kita tuh sekarang lagi jauh, aku di Jember, ayah di Pasuruan, tapi ayah tuh kayak selalu tanya kabarku, tanya gimana progres tugas-tugasku. Kayak ya prosesku selama ini tuh selalu ditemenin sama ayah, meskipun nggak ditemenin langsung, tapi aku ngerasa kayak ya aku udah didukung sama ayah selama ini, nggak pernah ngerasa aku sendirian di Jember, karena ada ayah yang selalu tanya kabarku. Ayah ngajarin aku untuk nggak takut untuk mencoba semuanya dari awal, dari yang paling aku ingat dari aku SMP. Ayah nggak pernah ngelarang aku untuk belajar panahan, untuk belajar karate, untuk ikut pramuka. Bahkan sampai SMA, sampai lulus, nggak pernah kayak melarang aku ikut hal-hal di luar perkuliahan kayak kempo. Waktu itu ayah juga yang mendukung aku untuk masuk teknik. Kayak ayah yang bikin aku berani untuk nyoba hal-hal yang sebelumnya nggak pernah aku coba. Ayah juga ngajarin aku
di tiap kita berproses itu nggak selalu kita selalu benar, tidak selalu kita selalu menang. Dulu tiap kali aku lomba, ayah selalu bilang dicoba aja dulu, tidak penting, nggak usah terlalu mikirin menang, tapi yang penting kita mencoba. Jadi dari situ kayak ya proses itu penting. Ayah tidak terlalu memperhatikan hasil, tapi ayah menghargai progresku. Ini kayak yang tadi aku bilang, kayak selama ada ayah aku nggak akan takut kalah, aku nggak takut untuk salah, dan aku juga nggak takut untuk mencoba gitu. Di luar konteks yang tadi kayak aku karate atau aku kempo, di luar itu ayah tuh selalu ngasih kayak rasa aman buat aku. Misal ada apa-apa yang terjadi sama aku, kayak misal sederhana kemarin waktu aku berangkat ke Jember, ternyata V-beltku putus. Di situ kayak ayah langsung, oh ya ayah jemput, tunggu bentar ya di sana. Sesimpel itu ngerasa kayak aku ngerasa kayak ayah nggak apa-apa kok, masih ada ayah. Ini tuh bukan masalah yang besar, soalnya abis ini bakalan dibantu sama ayah gitu. Jadi ya kayak mau sekacau apapun dunia ini, mau sekacau apapun aku, kayak selama aku punya ayah, jadi masih nggak apa-apa, semuanya masih aman. Aku sering jalan-jalan berdua sama mama, sama kakak, tapi aku belum pernah jalan-jalan berdua sama ayah. Jadi kalau nanti ada kesempatan, mungkin aku pengen nyoba jalan-jalan berdua sama ayah, karena kita nggak pernah sama sekali. Tapi masalahnya jalan-jalanku sama jalan-jalannya ayah ini beda gitu. Ayah sukanya ke gunung, sedangkan aku sukanya ke pantai. Tapi nggak apa sih, kayak aku pengen nyoba satu hari bersama ayah gimana rasanya, karena ya pasti beda kan rasanya sama mama sama ayah, terusnya pasti beda. Jadi aku pengen sekali-kali nyoba satu hari jalan-jalan sama ayah. Orang-orang tuh bilang kalau ayah itu adalah cinta pertama dari anak perempuannya. Menurutku itu benar, soalnya kayak aku benar-benar ngerasain rasa sayangnya ayah, rasa cintanya ayah selama ini ke aku, yang mungkin nggak pernah benar-benar ditunjukkan, tapi benar-benar kerasa gitu loh. Kayak aku ngerasain gimana sih harusnya kita itu mengungkapkan rasa sayang, gimana kita seharusnya mengungkapkan kalau kita tuh cinta sama orang. Kayak semua itu aku pelajarin dari ayah gitu. Jadi nggak ada ceritanya aku tiba-tiba dideketin sama cowok terus kayak cuma modal I love you doang tiba-tiba aku sudah baper gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu, karena ya aku tahu dari ayah kalau cinta itu bukan cuma sekedar itu gitu loh. Cinta itu ya tentang perjuangan, tentang effort, tentang gimana kamu memperjuangkan orang tersebut gitu. Kayak ya tadi ayah sayang sama aku, jadi ayah mengusahakan semuanya untuk aku. Ayah berusaha kasih yang terbaik untuk aku. Itu menjadi standar orang itu, jadi gimana harus mengungkapkan cintanya gitu. Mungkin aku nggak sebebas atau sesering itu ngungkapin sayang ke ayah, tapi ya ayah itu cinta pertamanya aku. Kayak sebelum aku kenal sama cowok-cowok, sebelum aku pacaran dan lain sebagainya,
ayah itu ya cinta pertamaku dan cinta satu-satunya aku, orang yang benar-benar aku hormatin, orang yang benar-benar aku sayangin, dan nggak ada lagi yang bisa nandingin ayah, atau mungkin belum ada, mungkin nanti adanya ya pasanganku, tapi sekarang belum ada, kayak nggak ada yang cintanya setulus ayah ke aku, nggak ada yang bisa gantiin ayah. Kayak ya udah, ayah satu-satunya buat aku. Terakhir, terima kasih buat ayah yang selama ini sudah membesarkan aku, sudah membersamai aku di umur yang 22 tahun ini. Aku berharap ayah masih bisa nemenin aku di perjalanan berikutnya, kayak selama ini ayah lakukan. Ayah masih bisa lihat aku selesai kuliah, ayah masih bisa lihat aku nanti bekerja dan mungkin punya anak dan lain sebagainya. Aku berharap ya kita masih bisa sama-sama, dan aku berharap aku bisa membahagiakan ayah. Aku usahakan semua yang terbaik untuk ayah, sama kayak ayah mengusahakan terbaik untuk aku. Maaf selama ini mungkin aku banyak salah ke ayah. Aku tidak bisa, aku beberapa kali mengecewakan ayah. Ya, semoga kita nanti bisa sama-sama terus, ayah bisa membersamai aku terus, dan semoga aku bisa membanggakan dan membahagiakan ayah. Terima kasih ayah, I love you.